Haleluya. Shalom Alim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 26 September 2023. Saudaraku, marilah kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita di pagi yang cerah ini, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pantaskah saya sebagai saudara Yesus? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ezra 6 ayat 7 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 12b, dan dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 20, dan Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku yang terkasih, syair lagu ini saudara tak asing bagi kita sekalian. Kita semua adalah saudara seiman, saudara dalam Yesus. Dalam saudara seiman ini saudara, kita takkan lagi memandang siapa kita, siapa Anda, siapa kamu, apa kedudukan kita, apa suku kita. Kita dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Sungguhkah kita saudara seiman? Pertanyaannya saudara. Hari ini melalui Injil yang kita renungkan, Yesus menyampaikan siapa ibu dan saudara-saudaranya. Ketika itu, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Saudaraku, ayat yang singkat ini saudara mau menyampaikan kepada kita bahwa untuk menjadi saudara seiman dalam Yesus, menjadi saudara Yesus, haruslah kita ada kriteria di dalam diri kita. Apa itu? Dikatakan dalam ayat tadi, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi saudaraku, ada dua kriteria di sini saudara, yaitu yang pertama, kesukaannya mendengarkan sabda Allah. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita saudara. Seperti yang dimazmurkan oleh pemazmur. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Dan kriteria yang kedua saudara, menjadi pelaku firman Tuhan. Paulus dalam suratnya menulis, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Mereka yang menjalani keduanya ini saudara, dialah saudara seiman
saudara Yesus. Tidak sedikit kita temui orang-orang yang sangat hafal sekali ayat-ayat kitab suci. Tetapi ayat-ayat itu hanya sekedar untuk mencari pembenaran-pembenaran akan tindakannya. Hanya untuk melegitimasi atas tindakannya, saudara. Sejauh ayat itu menguntungkan dirinya, maka dipakai. Tapi jika ayat itu mengkritik pribadinya, maka akan ditinggalkan. Seharusnya, saudara, ayat-ayat suci itu mampu membangkitkan, mentransformasikan diri kita untuk perubahan yang lebih baik dan benar. Agar ini dapat terjadi, maka kitab suci perlu kita baca, renungkan, resapi, dan kita lakukan. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa saudara bukan sekedar adanya ikatan darah atau saudara kandung. Mengenai saudara, seharusnya kita tidak mengkotak-katikkan atas dasar warna kulit, keyakinan. Semua orang, entah warnanya apa, suku apa, kita adalah saudara. Dan saudara seiman adalah mereka yang kesukaannya siang malam merenungkan kitab suci dan melakukannya. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau menjadikan mode hidup kita untuk selalu siang dan malam merenungkan sabda Allah dan mau menjadikan pelaku sabda itu. Yesus Tuhan, bangkitkan semangat yang membara dalam kuasa Roh Kudus untuk kami semua agar mempunyai kerinduan mendalam untuk merenungkan sabda-Mu dan mampu menjadi pelaku sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.